Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diki Aryadi. Saya adalah mahasiswa jurusan Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 3337220015. Di video sebelumnya saya sempat membahas tentang tutorial instalasi OS Windows dengan menggunakan virtual machine yaitu VirtualBox, khususnya instalasi OS Windows 10. Dan video kali ini saya akan membahas tentang tutorial instalasi OS juga. Namun di sini saya akan menggunakan OS yaitu OS Linux Ubuntu dengan menggunakan virtual machine juga yaitu VirtualBox. Dan di akhir nanti setelah diinstal OS Linux Ubuntu ini, saya akan memberikan penjelasan atau memberikan beberapa contoh perintah dasar pada Linux Ubuntu ini. Nah, semua daripada tutorial-tutorial instalasi OS Windows 10 maupun Linux Ubuntu ini adalah salah satu tugas atau salah satu untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah sistem operasi. Nah, pertama-tama sebelum kalian install OS Linux Ubuntu pada VirtualBox kali ini, kalian harus pastikan dulu mendownload file ISO daripada Linux Ubuntunya. Pertama, kalian pergi ke web Ubuntunya dulu, yaitu kalian ketikkan ubuntu.com dan kalian akan pergi ke desktop ini. Nah, kalian tinggal pilih download dan pilih desktop ini. Nah, Ubuntu desktop homepage. Nah, di sini kalian ada dua pilihan, yaitu Ubuntu 22.04.3 dan Ubuntu 23.04. Nah, di sini saya mendownload Linux Ubuntu yang versi 22.04.3. Nah, karena saya telah mendownloadnya, maka saya tinggal langsung saja masukkan ke VirtualBox-nya. Jika kalian belum mendownloadnya, maka kalian download dan install. Dan jangan lupa nanti bentuk instalasinya kalian dalam bentuk file ISO. Nah, di sini saya sudah install Ubuntu-nya ya. Nih 22.04.3. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya saja. Nah, di sini kalian tinggal klik new. Nah, kalian beri nama, misalkan saya beri nama Linux Ubuntu. Nah, setelah itu kalian pilih file ISO yang telah kalian install tadi. Nah, kita cari yang Ubuntu tadi. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa kalian centang juga agar tidak terinstall otomatis oleh VirtualBox ini, agar kita bisa menginstal secara manual. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita bisa mengatur memori untuk virtual komputer kita nanti. Nah, di sini saya akan menggunakan sekitar 1000 MB atau sekitar 1 giga ya. Nah, di sini juga ada warna merah dan hijau. Nah, untuk warna hijau ini di sini itu adalah yang direkomendasikan oleh VirtualBox-nya, dan yang merah ini itu tidak direkomendasikan oleh VirtualBox-nya. Jadi lebih baik kita pilih yang di daerah hijau ini. Nah, lalu untuk prosesornya, CPU-nya saya pilih satu saja. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada virtual hard disk. Jadi berapa kita atur hard disk yang akan kita gunakan untuk virtual komputer kita atau untuk OS Linux Ubuntu kita nanti. Nah, saya di sini akan mengatur 25 GB aja ya. Lalu kita di sini klik next, lalu kita klik finish. Nah, lalu sebelum kita install OS Linux Ubuntu ini, kita klik storage. Kita pastikan bahwasannya si Ubuntu ini sudah masuk kepada logo disk ini ya. Nah, lalu kita ke network juga, kita ganti NAT ini dengan internal network agar nanti pas si Linux Ubuntu ini diinstal secara otomatis dia tidak tersambung dengan internet. Jika tersambung dengan internet, maka nanti proses instalasi akan makan waktu yang lebih lama lagi. Ya, lalu kita klik OK saja, lalu kita klik start di sini. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita pilih try or install Ubuntu ya. Kita enter. Nah, dan ini mulai berjalan ya Linux Ubuntu-nya. Kita tunggu.
Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan daripada instalasi si Linux Ubuntu-nya ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Nah, try Ubuntu ini kita bisa mencoba Ubuntu-nya, kita mencoba tampilan Ubuntu-nya, tapi tampilannya hanya sementara karena itu hanya percobaan. Di sini ada install Ubuntu-nya. Dan untuk di sini itu untuk versi bahasanya kita pilih default aja ya, kita pilih Inggris. Dan untuk install Ubuntu-nya kita pilih yang install langsung aja Ubuntu-nya ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan untuk bahasa atau keyboardnya ya. Nah, di sini ada English US dan English US juga. Di sini kita pilih default aja, kita langsung continue. Kita tunggu. Nah, di sini ada normal installation dan minimal installation. Kita pilih normal installation aja. Karena kenapa? Karena agar si web browser atau aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan nanti langsung terinstall, atau aplikasi-aplikasi defaultnya dari si Linux Ubuntu ini langsung terinstall saat kita install si Linux Ubuntu ini. Dan untuk control option ini kita pilih install third party software ini seperti drivernya pada Linux Ubuntu. Dan ini kita jangan checklist ya, supaya tidak memakan waktu instalasi yang lebih lama lagi. Karena ketika kita pilih download update while installing Ubuntu ini, maka dia akan memakan waktu yang lebih lama karena dia harus mendownload atau mengupdate daripada instalasi si Ubuntu-nya ini. Nah, oke, kalau udah gini kita langsung continue aja. Kita tunggu. Nah, di sini kita masuk kepada tipe instalasinya. Di sini ada dua pilihan, RSDisk and install Ubuntu, dan ada something else. Nah, RSDisk dan install Ubuntu ini kita ingin menghapus partisi-partisi yang adanya, kita membuat partisi yang baru. Nah, maka kita pilih ini saja karena kita ingin menginstal Ubuntu ini baru atau menginstal partisi-partisi baru pada Linux Ubuntu ini. Kita kalau pilih install now. Nah, di sini ada dua partisi ya, diberitahu oleh si Linux Ubuntu ini ada dua partisi, lalu kita continue saja. Kita tunggu. Nah, di sini untuk time zone ya. Di sini kita pilih Indonesia saja, kita pilih daerah Jakarta. Nah, lalu kita continue saja. Nah, di sini untuk pemberian nama, nama masing-masing aja ya. Mungkin kita klik Diki ya, Diki. Nah, ini computer name-nya tetap Diki VirtualBox aja nggak apa-apa. Dan untuk use passwordnya kita ketik misalkan satu aja ya. Nah, perlu diingat password ini adalah password yang digunakan untuk login nanti, jadi jangan sampai lupa. Kita klik satu lagi untuk confirm. Nah, langsung kita continue saja. Nah, si Linux Ubuntu ini sedang diinstal. Kita tunggu. Ya, setelah selesai instalasi Linux-nya, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. Maka sekarang kita diperintahkan untuk merestart ulang daripada si Linux Ubuntu-nya ini. Maka kita restart sekarang. Kita tunggu. Nah, sekarang kita udah masuk ke menu tampilan login dari si Linux Ubuntu-nya ya. Nah, sekarang kita coba maksimal saja full screen. Kita klik view di sini. Kita full screen mode. Kita klik switch. Nah, di sini kita login aja langsung ya. Nah, tadi kita kan memasukkan password yaitu 1, maka kita klik 1 di sini. Kita enter. Nah, otomatis dia bakal bisa masuk ke tampilan si Linux Ubuntu-nya. Nah, ini dia tampilan utama dari si Linux Ubuntu ya. Di sini kita klik next aja. Ini kita next.
lalu next, lalu kita klik down di sini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh daripada perintah-perintah dasar daripada si Linux Ubuntu ini. Nah, kita bisa klik open in terminal di sini. Nah, di sini coba kita mau mau menampilkan tanggal gitu loh. Kita ketik di sini date. Maka di sini muncul hari Sabtu tanggal 16 September 2023 jam 11.37. Nah, lalu untuk menghapus kita klik clear aja. Menghapus layar, clear. Nah, selanjutnya untuk login kepada super usernya di sini, karena di sini kan masih ada logo dolar ya. Nah, logo dolar di sini menunjukkan bahwasannya dia masih login sebagai user biasa. Nah, jikalau dia ingin melakukan konfigurasi terhadap OS Linux, maka dia harus masuk sebagai super user. Nah, jadi kalau dia belum super user atau masih user biasa, maka dia belum bisa melakukan konfigurasi terhadap OS Linux ini. Nah, bagaimana sih kita untuk masuk ke super user ini? Maka kita klik sudo spasi su. Nah, di sini password for Diki. Nah, tadi super usernya si Diki. Nah, si Diki ini tadi passwordnya berapa? Kita bikin tadi passwordnya 1, maka kita klik 1 di sini. Nah, kita perlu tahu juga bahwasanya kalau kita klik password di terminal Ubuntu ini itu tidak terlihat. Jadi ya, tadi sudah saya ketik 1, maka kita enter saja. Nah, jikalau kita lihat di sini ada tanda pagarnya, berarti itu dia menunjukkan bahwasannya dia menjadi user dari si super user ini. Nah, sekarang untuk melihat posisi direktori aktif kita di mana, maka bisa kita ketikkan saja pwd di sini. Nah, berarti kita berada pada directory home, lalu subdirectory Diki dan desktop. Nah, lalu bagaimana sih untuk kita pindah ke si Diki ini, pindah ke directory si Diki. Nah, maka kita bisa saja ketikkan di sini cd spasi titik-titik. Nah, kita sudah pergi atau pindah ke directory si Diki ini. Nah, lalu untuk melihat daftar file pada directory kita ini yang sekarang ini si Diki ini, maka kita bisa ketikkan ls ya, ls, kita klik enter. Nah, di sini itu ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, public, snap, templates, dan videos. Nah, ini semua itu adalah directory. Nah, jikalau kita ingin melihat semua isian yang ada dari file directory kita ini, maka bisa kita ketikan ls spasi min a. Nah, ini semua ada file-file, semua isi file daripada directory yang ada kita atau yang aktif kita saat ini. Lalu mungkin kita clear aja ya, kita clear supaya kelihatan lebih enak gitu. Kita clear. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan kita membuat folder pada directory, maka kita bisa ketikkan mkdir di sini ya, mkdir, misalkan namanya mkdir new, mkdir spasi new. Nah, kita enter di sini. Nah, maka untuk melihat apakah dia udah masuk atau belum, bisa ketikkan ls di sini. Nah, ketik ls. Nah, maka si new ini udah masuk ke sini, ke direktorinya. Nah, jika kita ingin membuat file txt nih, kita ingin buat file txt, maka bisa kita klik nano di sini. Klik nano. Nah, nano ini text editor. Nano ini text editor, kita bisa membuat tulisan di dalamnya. Nah, perintah nano ini, misalkan kita tuliskan nano, nama filenya apa nih, file tulisan kita? Misalkan my file .txt. Nah, kita klik enter. Nah, maka di sini kita dipersilahkan untuk menulis apa yang kita ingin tulis. Misalkan, halo, nama saya Diki Aryadi. Nah, maka
Maka untuk menyimpannya, di sini kan ada Ctrl+X ya. Nah, kita exit dulu ke Ctrl+X. Pencet Ctrl+X. Nah, apa save modified buffer? Nah, apakah pengen di save? Kalau pengen di save, maka klik yes. Nah, langsung enter aja. Nah, lalu untuk melihatnya bagaimana sih? Nah, kalau untuk melihat yang tadi file text kita, masa kita ketikkan ls di sini. Nah, ini dia. myfile.txt-nya sudah ada ya. Nah, jadi kalau misalkan dia warna putih seperti ini, myfile.txt, maka dia itu adalah file. Nah, kalau misalkan yang berwarna biru seperti ini, itu adalah directory. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk misalkan menghapus si file txt ini? Nah, kita bisa mengetikkan rm di sini. Rm spasi nama filenya apa? Tadi myfile.txt. myfile.txt. Maka kita enter. Nah, kita lihat lagi dengan mengetikkan ls. Nah, si myfile.txt-nya ini sudah hilang atau sudah terhapus. Nah, selanjutnya jika kita ingin masuk ke subdirectory dari directory, nah misalkan nih kita lagi ada directory diki nih. Nah, kita pengen masuk ke directory new, maka bisa kita ketikkan cd masuk ke subdirectory-nya apa, misalkan new. Nah, kita enter. Nah, berarti kita sudah berada di subdirectory yaitu new. Nah, bagaimana melihatnya? Coba kita ketikkan pwd untuk melihat directory aktif yang kita saat ini. Nah, pwd, nah itu dia, home, diki, dan new. Berarti kita sekarang ada di new. Nah, lalu misalkan untuk kembali lagi nih ke si diki, bagaimana ya? Kita tinggal ketik aja cd spasi titik-titik. Nah, itu kembali lagi ke si diki. Ketika kita ketikkan pwd, nah berarti kita ada di directory si diki ini gitu. Nah, berarti sekarang kita coba clear aja ya. Kita clear supaya bersih, kita lihat enak juga dilihatnya. Nah, sekarang coba kita exit gitu, exit daripada si super user ini. Maka kita tinggal ketik aja exit di sini, exit. Nah, maka kita sudah keluar dari user, dari super user ini. Nah, misalkan kita pengen lihat nih siapa aja sih user yang menggunakan atau yang aktif gitu saat ini. Nah, bisa kita ketikkan di sini misalkan w. Nah, di sini nih Diki, user Diki aktif pada pukul 23.36. Nah, misalkan lebih disingkat lagi bisa pakai wu. Nah, ini dia. Diki pada tanggal 16 September 2023 aktif pada pukul 23.36. Bisa juga ini apa namanya, Wami, misalkan kita ketik ya Wami, dia akan muncul cuma nama. Nah, Diki berarti user yang sedang aktif atau yang pernah sedang aktif sebelumnya itu adalah si Diki. Nah, kita clear aja ya. Kita clear, enter. Nah, lalu untuk perintah shutdown di Linux ini bagaimana sih? Nah, bisa kita ketikkan dalam terminal dengan mengetikkan shutdown minha no. Misalkan shutdown minha no. Nah, di sini bisa kita enter, namun di sini shutdown ya, maaf. Shutdown. Nah, di sini bisa saja kita enter untuk mematikan si Linux ini, tapi saya di sini tidak akan mematikannya. Karena saya masih merekam untuk Linux ini. Nah, coba untuk merestornya bagaimana sih? Nah, tadi kan untuk men-shutdown kan mencetnya shutdown min hano. Kalau untuk restore pada Linux Ubuntu ini, kita bisa ketikkan shutdown min r no. Nah, itu untuk merestart. Nah, itu cukup sebagai pengetahuan aja bagi kita semua ya. Saya tidak akan merestore atau men-shutdown secara langsung di sini gitu. Nah, lalu kenapa sih pakai H sama R itu? Jadi si H itu artinya half dan R itu artinya restart. Gitu. Mungkin sekian dari saya tutorial instalasi Linux Ubuntu pada VirtualBox ini dan juga beberapa perintah dasar pada Linux Ubuntu ini yang mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.